Bismillah. Ini kan enak kayak foto set, foto story IG. Baik, bicara masalah tadi disampaikan Masya Allah banget bahwasanya memang setiap dari kita itu nggak kemudian terlahir langsung ceramah. Ya. Teman-teman dia Allah SWT. Ya, teman-teman dia Allah. Jadi setiap dari kita pasti memiliki kesalahan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi gini, setiap dari manusia itu pasti berbuat salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khairu khatta'i, dan sebaik-baik yang berbuat salah at-tawwabun, yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya kapan sih? Tobatnya apakah nanti harus sholat dulu? Enggak, tobat ini tidak harus sholat. Sholat bagus, tapi bertobat itu gak harus dengan sholat. Setiap hari wajib kita bertobat. Dengan apa? Tobat itu kalau cuma tobat sambel, nggak besok lagi itu lagi deh, besok lagi. Tapi kalau emang tobat nasuha adalah tobat yang dimana dia berjanji, dia effort banget, kayak kamu effortless. Dia effort banget untuk meninggalkan itu semuanya. Maka itu benar-benar sebaik-baik taubat yang dimaksud oleh Nabi. Maka setiap daripada kita, siapa sih kita yang nggak pernah berbuat dosa? Wong syaitan dan jin. Siapa pun sifat jin itu sudah berjanji kepada Allah untuk membuat kita salah, untuk membuat kita berbuat salah dan berbuat dosa. Maka sebaik-baik dari yang tadi adalah bertaubat kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan taubat, kita sudah mencoba untuk meninggalkan itu semuanya, kita berserah kepada Allah. Kalau itu terjadi lagi buat kita, jadi kita bertobat lagi. Tobat maksiat. Apakah kamu sudah mempermainkan Allah? Tidak. Justru Allah mencintai hamba-hamba yang mau kembali. 999 orang telah dibunuh di zaman para nabi dulu. Ada sebuah kisah di mana 999 orang itu dibunuh. Ketika dia nanya sama salah satu dai, apakah saya bisa bertobat? Allah muni saya enggak, kamu nggak bisa, udah kebanyakan, dibunuh genap 1000. Dia datang lagi sama salah satu pendai di sana, apakah saya bisa bertobat? Karena hari ini per hari ini sudah 1000 nyawa saya layangkan. Maka dia mengatakan apa? Kau pergilah ke desa sana, karena sungguh kau akan bertobat di sana. Dalam perjalanan meninggal, maka malaikat berikhtilaf, ini masuk surga atau neraka. Ketika dihitung ternyata jarak dia lebih dekat kepada tempat taubat, maka Allah ampuni. Sudah ada niat untuk taubat. 1000 nyawa. Bayangin sedosa apa? Bayangin aja, kalau 1000 nyawa udah dihilangi, apakah maksiat yang dilakukan cuma menghilangkan nyawa? Menghilangkannya itu tingkat tertinggi. Yang rendah-rendah kayak mabuk, kemudian mencuri dan sebagainya pasti dia lakuin. Kalau sudah tingkatannya membunuh, banyak berarti maksiatnya. Bukan hanya sekali, bukan hanya satu hari, berhari-hari. Tapi dengan the powerful of taubat, the powerful of maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, diampuni. Makanya Allah itu menerima taubat hambanya dulu 1 tahun sebelum dia wafat. Nabi mengatakan apa? Ya Allah, terlalu cepat ya Allah, jangan dicepatkan. Oke, sebulan 1 kali. Sebulan sebelum dia wafat, ya Allah jangan, itu masih terlalu cepat ya Allah. Sampai ke 1 hari, tinggal 1 hari, kata Nabi masih terlalu cepat. Maka kemudian kata Allah, aku terima taubatnya dia ketika masih nyawa ada di kerongkongan. Itu terakhir. Kalau zaman dulu umatnya bermaksiat, langsung Allah timpakan azabnya. Nabi Nuh, bukankah mereka adalah pelaku-pelaku maksiat yang sangat luar biasa, di mana Allah balik, di mana Allah tutup dengan laut. Tapi ketika di masa Nabi mengatakan jangan azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-Hamba yang akan bertobat kepadamu. Maka tadi kita ini ada beberapa tobat banyak. Gak ada yang paling suci di antara kita. Yang paling suci adalah yang sudah wudu. Ingat-ingat itu pokoknya. Yang paling suci adalah yang sudah wudu. Aku gak suci kamu, makanya wudu biar suci. Nah, maka bagaimana kemudian ketika kita sudah kita pengen kemudian circle kita,
Kemudian kita pengen teman kita ini mungkin istilah kasarnya sama dengan kita. Tapi lagi-lagi manusia tidak memiliki kuasa untuk merubah manusia lainnya. Kita ini nggak punya power untuk merubah semua orang yang mungkin kita inginkan. Betapa tidak paman Nabi Abu Thalib, beliau yang cinta sama Nabi melebihi cintanya siapapun. Namun beliau mungkin belum masuk ke dalam Islam. Ketika hendak wafat, apa yang dikatakan Nabi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, saya bisa meminta ampunan kepadamu. Tapi apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Apakah kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan non-muslim. Itu untuk menunjukkan bukan Nabi gagal. Setiap yang terjadi pada Nabi itu bukan sebuah kegagalan atau sebuah miss yang digoreng oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Bukan gagal, hanya saja untuk memberitahu kepada kita semuanya umatnya bahwasanya hidayah itu punya Allah. Hidayah itu semuanya punya Allah. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Kita nggak ada kemampuan, Nabi saja nggak bisa, apalagi kita. Tapi usaha yang sudah kita keluarkan itu nggak akan sia-sia. Kita ngajak teman kita, kemudian dia dikatakan, oh padahal kamu dulunya juga gini, padahal kamu dulunya juga itu, ya kan? Pasti kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Maka kita katakan di sini, saya di sini hanya untuk mengingatkan, tetap dengan cara yang sopan teman-teman. Karena banyak di antara kita itu, ketika saya tanya lebih dalam dia tidur. Enggak. Ketika saya tanya lebih dalam, ternyata cara dia salah. Dia bilang, saya udah masuk tahu, ternyata enggak, suka ini di story WA dia. Katanya 17.32. Habis putus nih 17.32 nih. Gara-gara bilang aku cek kamu nggak ada yang marah, dia push videonya, datang lagi sindir, maka nggak bisa. Ini agak bahaya sih, tapi nggak apa-apa. Mengingatkan manusia dengan cara yang keras itu salah. Mengingatkan manusia dengan cara yang kita mau dengan sama seperti kita itu salah. Saya baru kemarin di Instagram saya, kalau teman-teman lihat ya, saya tegur terang-terangan ada manusia yang dia itu bilang bahwasanya dakwah itu mencegah kemungkaran itu harus seperti dia. Ada yang tahu? Saya bahas itu. Ya, nggak tahu juga nggak apa-apa. Nggak penting banget sih. Nggak nambah saldo ATM kamu. Saya tegur terang-terangan. Karena apa? Dakwah itu bukan dengan cara yang mungkin seperti kamu. Mencegah kemungkaran itu nggak hanya dengan cara yang keras. Saya tegur terang-terangan di story saya sampaikan, mencegah kemungkaran kata Nabi itu ada 3. Dengan tindakan, dengan lisan, dan dengan hati. Kalian kalau sudah nggak bisa, misal teman kalian nih, circle kalian, circle gibah, kers. Kalau udah kumpul pasti besti. Ya, bisa-bisanya cowoknya dia gitu ya. Kalau kalian nggak bisa mengubah itu semuanya, maka ada cara untuk mencegahnya dengan hati. Kalian nggak suka dengan itu pokoknya. Aku nggak suka dengan ketika lagi kumpul mereka juga, aku nggak suka. Tapi aku suka dengerin. Iya, aku mau dengerin aja deh gitu kan. Kalau enggak, ya harus keluar. Menolak dia nggak suka dia dengan caranya, ya mungkin dia pindah, dia pergi. Itu nggak apa-apa. Kalian tuh nggak harusnya ngasih tahu sampai dia tobat, enggak. Kalian coba dia sudah hidayahnya, tapi kalian doakan. Karena kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Senjata pamungkasnya kaum muslim itu doa. Jangan main sama doa. Mungkin doa itu kayak kalian nganggapnya gaib ya, kayak tapi itu real banget cuy. Beneran, itu real banget. Bahkan doanya orang-orang yang terzalimi. Hati-hati kalian. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Ya, kalian yang playing victim. Kok jadi serius banget? Kalian yang terzalimi dan dizalimi bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbul jahra bisu' illa bihi. Allah itu membenci perkataan-perkataan buruk. Dengerin, Allah itu membenci perkataan-perkataan buruk, doa-doa buruk. Allah benci. Illa man dzulima, kecuali yang keluar dari lisannya orang yang terzalim. Ada orang doa,
Semoga anak kamu contoh ya, tolong jangan dipotong ya. Semoga anak kamu ini jalannya pakai tangan misalnya, udah ambruk ya, kayak gila dikit sih. Jangan deh terlalu kasar ya. Wah, semoga nanti anak kamu gak punya kaki, lebih kasar sih kayak gitu. Semoga anak kamu di sekolah bodoh terus misalnya. Itu nggak boleh, dosa kalian kalau ini. Tapi nanti bohong enggak. Tapi seandainya ada orang yang nggak kenapa dizalimin, lagi jalan kemudian ditarik. Biasa ya teman-teman kalau di kampus ya, di sekolah bercandanya gitu. Ada temennya dijahilin, ada temennya dizalimin, diribahin sesuatu yang nggak ada padahal dia difitnah. Kemudian dia saking geramnya dia difitnah, dizalimin kan. Kemudian saking geramnya, aku doain anak kamu jadi orang bodoh. Dijawab. Tadi Allah bilang apa? Allah membenci perkataan doa buruk kecuali yang keluar dari lisannya orang main-main sama manusia. Kamu nyakitin manusia, zalimin manusia. Kalau dia nggak bilang maafin secara lisan, dosamu nggak akan berhenti. Dan dia berhak untuk menuntut kamu di akhirat dengan pahala-pahala kamu. Saya bukan mengatakan zalim kepada Allah lebih mudah, enggak. Tapi kalau kalian jahat kepada Allah, innallaha ghafur rahim. Allah maafin, Allah sayangi. Kayak doi kamu maafin, sayangi. Tapi kalau kamu zalim sama manusia, enggak ada ghafur rahim. Apalagi dia sakit bener. Hati aku udah terkunci. Hati yang terkunci. Bahaya teman-teman, maka jangan sampai kalian zalim kepada manusia. Ingetin, tadi yang bicara tentang pertanyaan tadi, ingetin sesuai batas kemampuan kamu. Jangan sampai kamu zalim.